Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang bersama SD Aisyah Unggulan Gemolong. Dan pada kesempatan kali ini hadir di depan kita semuanya beliau Bapak Murdianto SPD selaku Kepala SD Aisyah Unggulan Gemolong. Seperti yang kita ketahui bahwa basic pendidikan akidah itu perlu kita tanamkan sejak usia dini, sejak usia TK, sejak usia SD. Nah, untuk itu para pemirsa sekalian, maka pilihkanlah sekolah yang tepat buat putra-putri Bapak Ibu semuanya. Karena putra-putri Bapak Ibu adalah aset termahal untuk dunia dan akhirat. Maka dari itu kita hadirkan di sini, beliau adalah telah berhasil untuk mengelola SD Aisyah Unggulan ini menjadi sekolah unggulan, baik dari sisi sains maupun dari sisi keagamaan atau religi. Kita sambut dulu, kita sapa dulu narasumber kita yang hadir di sini, beliau Bapak Murdianto SPD. Assalamualaikum Pak Murdianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya di masa situasi pandemi COVID-19 ini Pak Mur, sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat karena anak-anak kita juga mencontoh. Iya. Kita sebagai pendidik harus semangat untuk memberi contoh anak-anak. Sudah sekian hari bahkan sampai berbulan ya kita tidak satu bulan lebih ya tidak berjumpa atau kopi darat pembelajaran dengan anak-anak ini ya Pak Mur ya. Tentunya. Tetapi walaupun tidak pembelajaran langsung offline atau tatap muka, namun juga tetap dilakukan pembelajaran secara daring gitu ya Pak Mur ya. Betul, ya. Pak Mur, kami mendengar ini informasi dari media, dari ya masyarakat sendiri ini, SD Aisyah ini menjadi sekolah favorit ini ternyata di kalangan Plupuh Gemolong, bahkan sudah meluas sampai ke Gabukan, ke Sumberlawang begitu ya. Nanti mungkin bisa disampaikan metode apa yang diberikan, yang diterapkan, atau teknik apa yang diterangkan sehingga SD Aisyah ini secara outputnya juga sudah terbukti ya, banyak prestasi-prestasi, dan nanti mungkin juga bisa disampaikan mungkin prestasi-prestasi terbaru dari SD Aisyah. Tapi sebelumnya saya perkenalkan, saya persilahkan dulu Pak Mur untuk menyapa putra-putrinya yang ada di rumah, menyapa walinya, karena saya dengar ini dari sekolah dengan wali murid ternyata juga masih dijalin komunikasi dengan adanya Pak kalau nggak salah perpaguyuban gitu ya Pak Mur ya. Per kelas. Iya, jadi memang terjalin antara sekolah dengan wali gitu, masih ada keterkaitan gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Bahkan dilibatkan juga ini. Betul. Iya. Dalam semua hal kita sampai titik ini salah satunya adalah kita nggak akan bahas itu dulu. Silahkan Pak Mur mungkin bisa menyapa dulu, menyampaikan tentang apa itu SD Aisyah, apa itu gerakan SD Aisyah sehingga, dan apa itu unggulan SD Aisyah, bisa disampaikan mungkin kurang lebih 7 menit dan diawali dari menyapa para murid-murid semuanya. Silahkan Pak Mur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pada Bapak Ibu, masyarakat, orang tua, wali murid khususnya dari SD Aisyah Unggulan Gemolong, dan pada umumnya semua pemirsa, anak-anakku yang tercinta di SD Aisyah Unggulan Gemolong, baik di kampus A, jadi kita punya 2 kampus Pak. Wah, luar biasa. Termasuk di Sumberlawang. Dan kepada Bapak Ibu guru, terima kasih atas kerjasamanya, dukungan dan sebagainya. Tentunya kita sangat merindukan kegiatan belajar mengajar di sekolahan, baik oleh orang tua, anak sendiri banyak disampaikan melalui program daring kita.
dan testimoninya. Semoga ini segera berakhir. Dan sedikit kami sampaikan kepada pemirsa yang mungkin juga mengikuti SD Aisyah Unggulan Gemolong. Jadi berdiri tahun 2004 atas prakarsa dari Ibu-Ibu Aisyah, pimpinan cabang Aisyah Gemolong. Dalam hal ini Ibu-Ibu pimpinan cabang Aisyah meneruskan, kemudian menerima banyak masukan dari orang tua alumni TK Aisyah 1 Gemolong. Bagaimana bisa meneruskan jenjang selanjutnya, maka didirikanlah SD Aisyah Unggulan Gemolong. Alhamdulillah sampai saat ini diberikan kepercayaan, amanah dari masyarakat, bahkan sudah hampir 6 tahun, 7 tahun ini kita tidak sosialisasi PPDB secara langsung. Jadi kita tidak membuat brosur, kita tidak membuat pamflet, kita tidak memasang spanduk, kita tidak sosialisasi di Mensos, membuka penerimaan siswa baru, tapi masyarakat datang, alhamdulillah memenuhi kuota setiap tahunnya. Bahkan kita hampir tidak bisa setiap tahunnya menerima semuanya karena keterbatasan kuota dan aturan dari pemerintah. Itu salah satunya berkat kerjasama dari orang tua, masyarakat, dan tentunya kita selalu tampil beda dengan moto Islami dan berprestasi, dengan visi membentuk generasi Islami yang cerdas, terampil, kreatif, mandiri, dan berakhlak Islami. Itu menjadi yang kita ijawantahkan dalam banyak menjadi komitmennya SD Aisyah begitu ya. Betul. Terus apa yang kira-kira kok masyarakat itu sangat percaya dengan SD Aisyah sehingga tadi disampaikan belum waktunya penerimaan peserta didik baru saja sudah pada mendaftar gitu ya Pak Amar ya? Betul, Pak. Kira-kira apa ini yang membuat masyarakat seperti itu Pak? Kita seperti yang tadi kami sampaikan, semua program kita muaranya adalah di visi sekolahan kita, yaitu dalam rangka membentuk generasi Islam yang cerdas, terampil, kreatif, mandiri, Islami, itu kita wijawantahkan. Oh ya, mungkin kalau secara KBM-nya Pak, ada unggulan apa ya di SD Aisyah? KBM-nya dulu ini, belum yang lain. Kembali ke visi tadi, kita membentuk generasi cerdas dalam arti ya kita dalam tampilan-tampilan yang nanti akan kita tampilkan, kita menghargai setiap bakat anak, itu yang menjadi salah satu unggulan kita. Kemudian ketika kita melihat respon dari masyarakat, anak-anak, terbaru adalah kita membentuk kelas tahfidz, tapi bukan berarti ada pengkhususan bakat yang lain tidak kita hiraukan, tapi semuanya kita kelola dengan baik dalam bentuk fisik tahfidznya, sainnya, bahkan seni dan sebagainya, semuanya kita kelola dan kita hargai dan kita fasilitasi. Cara menghargai bakat anak itu salah satunya diwadahi itu ya, yang bakat tahfidz dimasukkan ke tahfidz. Itu caranya gimana Pak untuk mengelompokkan itu? Apa ada tes khusus atau ada memang psikolog atau tes bakat atau bagaimana Pak itu? Kita dalam sistem PPDB kita menerima segala input yang masuk. Jadi kalau di sekolah lain mungkin ada seleksi tes masuk, tapi kita justru semuanya kita terima. Bahkan ada beberapa anak kita yang bahasanya di bawah IQ-nya di bawah standar gitu. Tapi ada kalanya kalau kita masih bisa menghandle, maka kita terima. Salah satunya nanti setelah masuk, setelah kita terima, kita ada tesnya ada tes Kalistung, kemudian ada tes psikologi, ada tes tahfidz itu sendiri, itu baru kita kelompokkan. Bukan berarti tes itu kita gunakan untuk menerima atau menyeleksi anak masuk, tapi justru kita gunakan untuk memetakan bagaimana sebenarnya potensi awal anak ini. Kemudian kita kelompokkan untuk kita jadikan modal untuk guru, wali kelas, pendamping, bagaimana kita nanti akan memberikan perlakuan tindak lanjutnya di sekolah. Oh, berarti jadi pada waktu tes itu memang sudah dikelompokkan beberapa tahap ya. Artinya sudah diketahui, oh anak ini memang berbakat enggak di tahfidz. Kalau memang enggak berbakat ya
tidak diterima di Tafid gitu ya Iya, Pak Amor betul. ya. Khusus Karena kita tidak artinya tidak mungkin memaksa secara psikologis karena iya, anak punya betul. kemampuan sendiri-sendiri. Itu mungkin salah satu SD Aisyah selama ini mampu menghantarkan anak sesuai dengan bakatnya begitu ya. Iya. Termasuk yang seni, pinter nyanyi gitu juga ada wadahnya juga ya Pak ya. Ada Pak. Banyak program kita Iya. seperti SD Aisyah mencari bakat, mesti ada event minat bakat, kemudian kita ikutkan dalam berbagai ajang, kita juga buat event-event program yang menampung tidak hanya sains saja, akademik iya. saja, tapi juga di keterampilan-keterampilan yang lain. Oh, oke Pak Mur. Ini tadi kan ini pengelompokan menghargai bakat ya, Iya, menghargai betul. bakat. Nah, kalau sudah dikelompokkan sesuai bakatnya, penghargaan berikutnya atau memaksimalkan potensi itu dengan cara apa Pak? Apa menghadirkan skillnya tenaga ahli atau bagaimana? Coba silahkan. Jadi untuk pembinaannya kita ada beberapa program tapi yang terkonsentrasi fokus ada beberapa program, salah satunya di kegiatan minat bakat. Jadi KBM kita hanya sampai Jumat untuk akademik, Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu itu khusus untuk pengembangan minat bakat. Ada sekitar 20-an minat bakat, kalau bahasa lain mungkin di ekstrakurikuler. Di lain itu kalau minat bakat itu yang berminat. Kemudian anak-anak yang mempunyai kualitas atau potensi lebih, maka nanti akan kita seleksi juga, nanti akan kita masuk di program bimbingan prestasi. Nanti ada sekitar 12 kelas, ada kelas tari, ada kelas seni, ada kelas kitobah, ada storytelling, dan sebagainya. Juga ada matematika, sains, dan sebagainya. Kemudian dari beberapa program nanti juga kita ada baik internal, eksternal, kita akan ada semacam kompetisi dan sebagainya. Itu sebagai wujud kita untuk mewadahi Iya. banyak program yang ada di SDS ya. Nah, ini Pak Mur, keseharian mungkin bisa disampaikan. Bedanya dengan sekolah yang lain itu apa ya Pak tentang keseharian atau budaya dalam KBN atau misalkan sebelum masuk kelas harus ada murojaah, harus ada hafalan, kemudian pulang harus pakai password menghafal atau bagaimana ini mungkin KBM budaya KBM yang membedakan dengan sekolah lain Pak, silahkan. Jadi setiap anak datang kita sudah ada pendampingan. Jadi anak datang disambut oleh Bapak Ibu guru, kemudian masuk kelas nanti mengadakan ngaji morning sesuai dengan jenjangnya masing-masing didampingi oleh orang tua. Ada satu kelas yang memang untuk didengar oleh masyarakat nanti dengan mix yang bisa didengarkan dari luar, tapi yang lainnya nanti juga bisa di dalam kelasnya masing-masing. Nanti ketika bel berbunyi, nanti masih ada waktu sekitar 25 menit untuk opening. Opening itu juga salah satu program yang isinya nanti selain berdoa juga menghafal, murojaah, ada password sebelum masuk ke kelas pun juga ada password hafalan setiap waktu yang ditargetkan. Ketika nanti pulang juga sama, nanti untuk mereview, merujaah yang menjadi target pada hari tersebut. Itu tiap hari Pak Mur? Bahkan setelah sampai di rumah pun kita ada program setoran online bahasanya. Jadi anak-anak nanti untuk menjaga hafalannya, kemudian pendampingan terhadap wali kelas dan pendamping, nanti ada sistem yang pakainya sistem online. Caranya gimana itu Pak? Ada beberapa versi yang digunakan. Satu secara langsung, jadi nanti setoran dengan guru atau pendamping. Kemudian ada yang direkam dulu. Nanti tergantung dengan situasi dan kondisinya. Oh, jadi itu untuk program tahfidz atau program umumnya yang reguler itu Pak Mur? Lebih ke program di murojaah tahfidznya Pak. Oh gitu. Oh ya tadi ada satu kelas yang tadi murojaah atau tilawah Quran itu pakai mic biar masyarakat mendengar ya, kita perdengarkan dengan masyarakat. Itu bergantian atau satu kelas itu ditunjuk 1 minggu penuh, 1 semester atau bagaimana itu Pak modalnya? Ya itu sudah dijadwal sedemikian rupa oleh Wakadinia. Selain untuk
biar menjadi siar, tapi juga untuk memberi pengalaman untuk anak biar lebih berani tampil, karena orang sukses itu kan juga butuh orang yang berani tampil, Iya. berani mensiarkan. Itu salah satu contoh juga. Iya. Oh berarti begitu ya tekniknya ya. Dan itu pun kita evaluasi setiap tahun. Ada yang kadang pernah kita di halaman semuanya bersama-sama kita evaluasi, kemudian kita ganti ke masjid dan sebagainya. Jadi biar ada semangat, jadi kita Selalu evaluasi, ada evaluasi ya, dan ada gitu. selalu beda di setiap tahun. Setiap tahunnya Betul. begitu. Nah ini kan anak-anak ya Pak ya diminta. Sementara ustadznya mendampingi atau ustadznya ada forum khusus atau tempat khusus juga setiap pagi mengaji ini Pak Murdianto? Kalau untuk guru ketika program ini berlangsung maka tugasnya mendampingi. Nanti gitu. untuk guru sendiri ada jadwal tersendiri untuk masalah kedinian, salah satunya untuk hafalan tahfidznya. Karena kita setiap minggu minimal 2 kali bertemu seluruh guru karyawan, satu untuk rapat untuk mengevaluasi 1 minggu yang sudah berjalan dan menyiapkan 1 minggu yang akan datang, satu waktu lagi di hari lain itu untuk khusus untuk dinia, salah satunya untuk menambah hafalan, murojaah tentang keagamaan, kajian dan sebagainya. Iya. Nah ini kan muridnya Pak murid atau siswanya itu kan ada kewajiban menghafal, harus yang belum bisa baca Al-Quran ini mungkin diberikan materi secara intens. Lah ini guru-guru dan karyawannya sendiri nih Pak Mur. Ketika masuk di sini berarti seleksinya salah satunya harus bisa baca Al-Quran dengan baik atau bagaimana ya Pak Mur ya? Jadi untuk guru sendiri ketika masuk kita ada 5 tahap seleksi. 5 salah tahap, satunya iya. Ada tes. Selain pengetahuan secara spesifiknya, ada praktek juga. Praktek itu salah satunya adalah di hafalan, kemudian di pelaksanaan ibadah, dan terakhir nanti ada psikotes, ada wawancara, ada komputer juga, ada tertulis. Jadi ada sekitar 5 tahap biasanya yang kita laksanakan. Berarti kenapa harus guru itu Pak, istilahnya ada harapan apa, komitmen bagaimana kok gurunya harus melalui tes seperti itu begitu? Atau mungkin apa yang menjadi ini kok bisa syaratnya sampai berapa tahap itu tadi? Ya, salah satu dasar kita di sini tidak hanya bekerja, kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru ataupun calon guru, ini kita menyiapkan generasi masa depan. Jadi butuh fokus, butuh itikat, komitmen yang luar biasa untuk bisa menjalankan tugas sebagai seorang guru yang nanti di SD Aisyah Unggulan Gemolong ini. Sehingga bukan main-main, bukan kita menyiapkan bekerja dengan barang, tapi kita bekerja dengan aset masa aset bangsa. depan. Aset bangsa dan aset agama begitu. Jadi memang pertama kita seleksi itu memang kita cari mereka yang bukan hanya sekedar berorientasi uang begitu ya Pak Umar ya. Jadi mencari mereka yang mau bekerja, punya tanggung jawab, membangun karakter, mendidik anak bangsa, seperti itu ya Pak Umar ya. Betul. Karena mungkin juga ada pepatah, satu teladan itu lebih efektif dibandingkan 1000 nasihat. Mungkin itu juga ya salah satu yang diambil falsafahnya begitu. Walaupun secara manajemen kita juga tidak mengelakkan di masalah finansialnya, kita tetap pikiran. Tapi itu kan belum cukup ketika kita untuk menyiapkan generasi masa depan. Iya, pokoknya pengennya SD Aisyah ini akan menyiapkan generasi emas begitu ya. Harapannya generasi yang cerdas secara intelektual tetapi juga berakhlakul yang karimah begitu. Nah, sehingga nanti bangsa Indonesia kalau kader-kadernya sudah cerdas secara intelektual, akhlaknya bagus, insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa begitu ya Pak Mur ya. Ya, kita masuk di ini tadi kan di kurikulum atau KBM-nya. Sekarang kita masuk di ekstra ya Pak, atau mungkin pendidikan yang jadi unggulan tahfidz ini Pak. Ada target
berapa juz selama berada di SD Aisyah ini Pak Murdianto? Alhamdulillah 4 tahun ini kita sudah merintis satu kelas di setiap jenjangnya untuk menjadi kelas tahfidz. Untuk saat ini baru sampai kelas 4, target kita yang kita sampaikan ke orang tua itu ada 5 juz. Yang kita sampaikan sebenarnya 3 juz, tapi secara internal kepada Bapak Ibu Guru ini 5 juz. Tapi kenyataannya ketika kita lihat di lapangan, untuk anak-anak kita yang kelas 3 bahkan ini sudah masuk ke juz 28. Artinya 3 juz sudah yang kita sampaikan ke orang tua sudah bisa terwujud gitu. Tapi nanti akan kita evaluasi juga ke depan biar ini tidak hanya hafal saja kemudian lupa, tapi betul-betul menjadi hidupnya untuk selamanya. Oh begitu ya. Jadi memang ada targetannya juga ya. Oh terima kasih. Pak Mur, mungkin ada siswa yang bisa ditampilkan di sini untuk kita coba bareng-bareng biar di sini murotalnya kayak apa begitu. Ada ya? Ada Naura ini yang sudah siap. Oh ada Mbak Naura. Silakan Mbak Naura untuk bisa tampil. Ya, silakan. Ya, silakan duduk di sini Mbak Naura. Ini Mbak Naura salah satu siswa program tahfidz ya, Pak Murdianto. Di kelas tahfidz, tepatnya di kelas 3 Zaid. Oh begitu. Dibimbing sama guru siapa ini? Bu Yuli. Mbak Naura ini sudah menghafal berapa juz Mbak Naura? Juz 30 sudah selesai. Juz 30 sudah selesai. Sudah. Juz 29 sudah selesai belum? Sudah. Ini berarti mulai juz 28. 28. Dapat berapa surat juz 28? 2. Terus pas liburan karena virus ini ada tugas dari Bu Zuli enggak kalau di rumah menghafal? Ada. Ada. Terus caranya gimana? Setoran atau direkam atau gimana Mbak Naura? Setoran. Setoran, direkam ya, pakai HP. Ya. Iya, Mbak Naura silahkan ini sama pemirsa untuk bisa membacakan ya, menghafal dengan murotal. Surat apa Mbak Naura? Silahkan. At-Tahrim. At-Tahrim. Yuk silahkan dibaca At-Tahrim dengan murotal. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata aswajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di aswajihi hadisa falamma nabba'at bihi wa atharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada ambak falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hada qala nabba'aniyal alimul hakim. In tatuba ilallahi faqad saqat qulubukuma wa in tadahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dalika dahir. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubadilahu aswajan khairam min kunna muslimatin mu'minatin qanitat
سيبات وأبكارا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Sadaqallahul azim. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadaqu wabala amrihim walahum 'adzabun alim.
Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.